Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai Ya, 20. Shalom. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya itu telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dan ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Lanjut 21, Pak Peng. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Tidak lama Oke, lanjut Pak Weles. ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau mengujar Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda apapun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Amin. Haleluya, luar biasa. Berkatilah orang-orang yang selalu memiliki hikmat dari surga, ya. Karena hikmat dari surga itu akan membuat dia tetap tinggal di dalam agape. Nah, itu dia polemiknya. Mengapa orang yang punya hikmat dari surga akan tetap tinggal dalam agape? Karena nanti ada orang-orang yang punya hikmat manusia dan dia tidak akan tinggal dalam agape. Oke, dikit ribut ya ini karena lagi kumpul biasa kalau 2 minggu sekali kumpul di rumah. Oke, kita lanjutkan tadi ya ceritanya tentang Salomo. Bagaimana bisa seorang Salomo ya kemudian dia punya hikmat seperti itu? Di awal-awal kita lihat Salomo yang sama, dia tinggal di dalam agape dan dia punya hikmat dan pengertian. Ya, bahkan dia dalam Amsal Salomo tertulis hikmat dan pengertian. Apakah hikmat itu? Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk meresponi apa yang harus dia lakukan. Ada masalah, dia tahu bagaimana harus meresponinya. Nah, itulah hikmat. Apakah pengertian? Kemampuan seseorang untuk memahami ini sedang apa sih? Apa sih yang sedang terjadi ini? Dia ngerti. Nah, itulah pengertian ya. Jadi kalau lagi wah, suasana nggak karu-karuan, ada orang yang punya pengertian, dia ngerti. Masalah yang nampak bukan yang di permukaan, tetapi ada hidden agenda di belakangnya, dan dia bisa ngerti. Nah, itulah pengertian. Lalu dia diberi hikmat untuk mengatasi apa yang dia ngerti itu. Jadi bagaimana dong? Nah, caranya begini. Nah, itulah hikmat. Ya. Tetapi ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia tidak mengasihi, tidak hidup dalam agape. Maka hikmat yang dimiliki hikmat dunia. Bukan hikmat dari Roh Kudus. Nah, cirinya bagaimana? Cirinya adalah orang ini ya hikmatnya itu ingin menghancurkan orang lain. Orang ini hikmatnya adalah ingin menghancurkan apa yang ada. Pokoknya hancur, remuk.
Gitu ya. Perkataannya pahit, bukan membangun, bukan menegur untuk konstruksi, tetapi dia pokoknya hancur. Hancur, pahit. Itu loh. Kalau bisa kamu masuk neraka saja. Nah, kalau bisa begitu. Kalau bisa itu kamu mati saja, masuk neraka saja. Nah, ada orang-orang seperti itu. Dan dia akan melakukan segala macam cara untuk menghancurkan orang lain. Yang penting kamu hancur. Ada ya orang-orang seperti itu ya. Nah, dan dia mampu melakukannya. Wah, saya kenal dengan orang-orang seperti itu banyak. Dan ada di sekitar kita orang-orang itu. Kalau Anda melihat ada spirit orang, nah, dalam hal ini ya, pendeta-pendeta banyak yang tidak peka. Banyak orang yang mengatakan suara kenabian yang konstruktif. Kalau dia nggak bebal. Tapi banyak orang-orang yang mengatakan suara yang halus, namun sebenarnya ingin membunuh orang lain. Dan dia banyak bermanipulasi, kelihatannya diem, tapi dia kasak kusuk di belakang, lobi sana, lobi sini, cekek, hancurkan orang. Musuh dari musuhku adalah kawanku. Itu prinsipnya. Artinya dia akan jilat ludahnya sendiri, dia akan jilat semua prinsipnya, dia akan hancurkan demi menghancurkan musuhnya dia. Nah, itulah hikmat yang dari manusia. Benar, kemarin kita belajar kan, ada sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Besok hari Minggu kita belajar lagi yang itu ya. Musuh dari musuhku adalah kawanku. Artinya dia akan jilat sendiri semua prinsip-prinsip kehidupannya dia. Bahkan dia akan sangkal imannya dia sendiri demi menghancurkan apa yang dia tuju. Itulah orang-orang yang penuh dengan hikmat manusia. Dan orang-orang ini tidak akan punya pengertian. Pengertiannya dia itu semuanya hanya intrik dan politik. Dia ngeh, tapi adalah intrik. Sehingga pemikirannya apa negatif terus. Bawaannya jelek terus sama orang pokoknya. Ya, orang ngomong apa jelek, curiga terus bawaannya. Sudah terang benderang aja, enggak itu kan cuman kamuflase. Sudah terang benderang pun masih dibilang kamuflase. Sering nggak ketemu orang begitu? Suami istri ya, sudah jujur saja istrinya, suaminya masih nggak terima. Padahal udah jujur, udah terbuka begitu rupa. Enggak, pasti ada sesuatu nih, enggak kelar-kelar masalahnya. Wah, saya ini tidak mudah dibohongin. Nah, itu tadi ya. Karena apa? Karena kepalanya penuh dengan intrik politik. Dia sendiri kalau jadi orang itu akan begitu soalnya, akan melakukan hal yang sama. Makanya dia tidak percaya kalau ada orang lain itu tulus dan jujur. Anggap ya. Prinsipnya apa? Kalau saya nggak dapat, kamu juga nggak boleh dapat. Ya kan? Coba lihat istrimu, tengok suamimu, dia kayak gitu nggak? Kalau saya nggak dapat, kamu juga jangan dapat. Ya, kan banyak cinta yang nafsu kan begitu kan. Kalau saya nggak dapat ya orang lain nggak boleh dapat, ya bunuh, hancurkan, remukan, bikin rusak, pokoknya ruwet pokoknya. Tapi kalau cinta yang agape itu, kalau dia sudah membangun sesuatu, ya jangan dihancurkan. Kamu nggak dapat, nggak apa-apa. Saya bangun yang lain lagi. Mengapa? Goblok dong. Mengapa? Karena goblok? Enggak goblok. Karena orang ini punya cinta yang melimpah. Orang yang punya cinta yang melimpah itu, tangannya itu hendek. Dia akan bangun terus, bangun apa di mana-mana dia akan membangun sesuatu. Di mana dia ada, dia akan bikin sesuatu yang baik. Karena dia penuh cinta yang melimpah. AKPU, saya kalau merinding ya, kalau saya ngomong begini, cinta yang melimpah ini ya. Saya banyak sekali lihat orang-orang cinta yang melimpah begitu ya. Dimanapun dia ada, dia akan bangun komunitas yang baik di situ. Dimanapun dia berada, dia akan bangun sesuatu yang baik di situ. Anda pahami itu tuh. Suami istri dimanapun dia berada, dia akan bangun anaknya,
Kalau ini ada orang yang penuh dengan kebencian, dimanapun dia berada, pokoknya singit bawaannya, ribut pokoknya. Dimanapun dia berada, pokoknya kalau orang dah itu hancur, pokoknya tiap kali ketemu orang, akan aku hancurkan dia. Nanti Anda ketemu lagi, akan aku hancurkan dia. Jangan sebut nama saya, si Hotang, si Bolang, si Paus, kalau saya tidak bisa menghancurkan dia. Anggap ya. Tapi orang-orang yang penuh dengan cinta ini kemana-mana dia akan selalu membangun. Dibangun dari yang kecil. Dengan sabar. Kenapa? Cintanya melimpah. Dari kecil ditelateni. Anda ngamatin kan nenek Anda begitu. Berarti dia penuh dengan cinta yang melimpah. Saya ingat nenek saya begitu ya. Masih hidup ya. Sekarang umur 96 tahun. Saya ingat sekali ya. Setiap kali kami cucu-cucunya datang, yang miskin, yang kaya, semua dipeluk sama dia. Dipegang kepalanya, satu-satu dibikinkan susu coklat, satu-satu dibikinkan Indomie. Selalu, dulu Supermi ya, dulu Supermi. Semua, nggak yang miskin, nggak yang kaya, cucu-cucunya dikumpulin. Dia kalau datang semua satu-satu dipeluk, dipegang semua. Terus ditanya-tanya, dibercandain. Mau yang miskin, mau yang kaya. Dia tidak pernah menganggap rendah. Lalu bagaimana kalau ada yang nakal? Sabar sama dia. Oh sabar sekali oma saya ini ya. Masih hidup ya. Oh 96 tahun. Ini oma yang luar biasa. Kecil, mungil. Umur 80 tahun masih naik tangga, naik ke atap menderin gending. Sampai kita teriak-teriak dari bawah. Oma, oma. Lihatnya. Dia naik sendiri. 80 tahun masih naik tangga benerin gendeng rumah coba. Rumahnya dia bocor, dia nggak sabar nungguin tukang, dia naik sendiri. Satu-satu dia telateni, kalau ada baju sobek, ditelateni, dijahitin satu-satu. Kalau baju saya sobek, saya ingat ya, kami bukan orang kaya. Bawa sini bajunya. Dilepas, dijahit sama dia, dipasangin kancingnya. Masa maminya kamu nggak bikin begini? Maminya kamu tuh malas begini, tapi sambil dia ngerjain. Sambil dia kerjain semua gitu ya, karena dulu oma juga miskin, nggak punya uang. Anak-anaknya juga masih ngerintis semua. Waktu saya masih ingat sekali itu ya, betapa tangan itu penuh cinta ya, satu-satu ditelateni begitu ya. Terus suatu ketika dia dikhianati, ada cerita ya, dia bangun lagi tokonya, dia lagi dari bawah lagi dengan penuh cinta, nggak ngomel-ngomel, nggak ngoceh-ngoceh, enggak, tapi dia penuh cinta, dia latih, dia telatenin, dia tungguin tokonya, terus begitu ya. Di mana dia ada, cucu-cucunya datang, orang itu datang pasti anaknya saja yang sudah kurang ajar sama dia, sudah kurang ajar, sudah nabok dia, bayangin seorang anak nabok ibunya. Tetapi ketika dia anaknya ini sakit, ada di rumah, dia telaten itu sampai muntah darah waktu itu anaknya ya. Jadi ditabrak orang, tabrak lari, muntah darah. Terus karena nggak ada yang ngurus, akhirnya dia yang ngurus. Terus dirawat, coba bayangin. Ya, itu karena penuh dengan cinta. Orang yang penuh dengan cinta itu, dia rawat anaknya. Dia bangun kemana, walaupun sambil kadang-kadang yang namanya oma itu kan suka ngomelin gitu. Tapi tangannya selalu menghasilkan yang baik. Nggak ada yang kepahitan sama dia. Ya. Walaupun dia ngomelin. Orang mungkin salah paham. Anak-anaknya ibu saya pun pernah salah paham. Mami pernah salah paham. Tetapi akhirnya dia mengakui ini orang penuh dengan cinta. Setelah mengerti, setelah lama, memang orangnya tangannya selalu membangun. Bagaimana dengan kita? Apakah tangan kita ini untuk membangun atau untuk menghancurkan? Kalau saya nggak dapat, kamu nggak dapat. Apakah itu gembala yang baik atau kita gembala upahan? Gembala upahan itu kalau dia nggak dapat upah ya dombanya dipotongin sendiri buat dia. Kalau dia nggak dapat upah, dombanya dipotong. Ya. Bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Ya, apakah tangan kita selalu membangun, bikin pagi-pagi bangun, bikin makanan buat anak-anak, malam-malam anak-anak lagi kecapean tidur apa segala macam, kita selalu ada sesuatu yang kita kerjakan di tangan kita yang baik karena penuh cinta tadi.
Orang kalau cintanya melimpah, dia pokoknya bikin sesuatu, selalu bikin sesuatu. Ya, yang itu tadi. Kalau Anda melihat di Kejadian 1 ayat 1, kita buka ya Kejadian 1 ayat 1 ini ya. Kemarin pernah kita bahas ya. Kalau di kelas evangelis sudah selalu kita bahas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka 1 Yohanes 4:8 berkata, ya, Allah adalah kasih. Jadi cara baca ini, pada mulanya kasih menciptakan langit dan bumi. Kasih itu yang menciptakan langit dan bumi. Bumi itu kemudian menjadi hancur oleh kebencian, oleh iri hati, oleh kedengkian. Ya, Hillel bin Syakar yang ingin naik ke atas, ingin hancur. Kalau saya nggak dapat, yang lain juga nggak boleh dapat. Maka Haaretz itu dihancurkan, bumi itu dihancurkan semua sama Hillel bin Syakar. Kalau saya nggak dapat, semua juga nggak boleh dapat. Dihancurkan, gelap gulita, maka bumi menjadi kacau balau, gelap gulita, violence. Kacau. Tapi kemudian ayat 3, ya, di ayat 2, dan roh agape itu melayang-layang, mengerami. Agape itu mengerami, ditungguin. Sampai kapan itu kebencian itu akan terus berada, dierami sama dia kebencian itu. Dierami dengan agape, karena agape itu mengalahkan kebencian. Di atas permukaan air, violence. Berfirmanlah sang kasih, jadilah terang. Karena di mana kasih itu berada, kasih itu akan mendatangkan kebaikan. Di mana kasih itu berada, kasih itu akan menciptakan. Sekalipun dia harus berhadapan dengan kebencian. Sama-sama benci. Oh, aku minta hikmat Tuhan, aku hancurkan dia, dia harus masuk penjara, dia harus mati, masuk neraka supaya kapok dia. Enggak, itu kebencian. Kita lawan dengan kasih. Kasih itu bukannya enggak tegas ya. Oh, kasih itu tegas, menghardik. Oh, Yesus berapa kali menghardik orang. Jangankan cuma orang biasa, ahli Taurat, orang fasik, imam-imam pun dihardik sama dia. Ya, imam-imam pun dihardik. Kasih itu menghardik ketika ada yang nggak benar. Nah, tetapi dia tidak akan menghancurkan sebuah pekerjaan. Kasih itu akan penuh dengan apa? Menciptakan. Makanya saya bilang, daripada kamu ngomel-ngomel, daripada kamu ngoceh-ngoceh iri hati, melemparkan kebencian, kamu bikin saja yang sama dengan saya. Enak kan? Energimu yang kamu pakai buat live setiap hari mengubar kebencian, kamu bikin sesuatu yang sama seperti yang saya lakukan. Kasih makan orang miskin. Anda suami-suami, istri-istri, daripada Anda menebarkan kebencianmu di rumah, Anda bikin sesuatu yang baik di rumah. Energimu yang buat ngamuk-ngamuk, ngutukin keluargamu, energi yang sama bisa kamu pakai untuk membangun. Energinya itu lebih besar untuk kebencian daripada untuk kebaikan loh. Kamu yang menebarkan kebencian, energimu itu terkuras habis dan kamu tambah tua. Itulah eranya. Anda tahu kan, saya umurnya udah 50 kan, tapi kan kayak masih umur 30-an. Ngalem dewe. Iya, enggak apa-apa, enggak ada yang ngalem-ngalem dewe. Tapi iya ya, orang yang membangun terus, muda dia. Orang yang merusak terus tua dia. Karena waktu dia ngerusak, energinya itu terkuras habis buat merusak. Orang yang membangun terus, energinya itu walaupun itu terkuras, tapi dia akan membalik berlipat kali ganda. Ya, amatin deh. Amatin deh. Nah, itulah sebabnya rahasianya Nabi ke-26 itu awet muda. Ya, murah senyum, jenaka. Kelihatannya memang garang, tetapi ada humor di balik semuanya. Kan begitu kan? Gembala yang baik, ya, dia tidak akan hancurkan domba-dombanya. Makanya di Damaris nggak boleh pecat orang. Kalau kriminal pun kita cari solusinya. Ya, karena kita bukan perusahaan.
Ini adalah sebuah pelayanan. Orang-orang ini kita gembalakan. Kalau nggak mau digembalakan, jangan dibinasakan. Kamu maunya apa? Kalau kamu maunya merusak, kamu keluar. Coba kamu bikin sendiri. Kalau kamu nggak terima dengan caranya kita, coba kamu bikin sendiri. Ya, coba kamu bikin sendiri. Seperti anak yang hilang ini. Papa, aku tidak suka dengan caramu. Aku juga bikin ini. Aku kasih uang sini. Aku mau bikin caraku sendiri. Maka si papa ini kasih, oke, kamu bikin sendiri. Support sama papanya. Dan dia gagal. Dia makan ampas babi. Saya capek dengan caramu Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, rendah hati, harga diri. Bolak-balik sudah saya bilangin. Kalau harga dirimu tuh mahal, berarti kamu belum dicicil sama Tuhan. Masih dicicil, belum dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Bandel sih kamu sih. Dikit-dikit ngomongnya harga diri, dikit-dikit ngomongnya harga diri. Nah itulah anak yang hilang. Nanti suatu ketika akan makan ampas babi. Tapi tangan sang Bapa ini kan selalu terbuka lebar. Ya, kamu nggak suka, nggak apa-apa sih. Papa ini bilang, aduh nak, kamu belum waktunya. Aku mau bikin sendiri papa. Saramu salah. Ya sudah kamu bikin. Dimodalin coba sama bapaknya, dikasihkan warisannya. Dia murah-murin. Karena yang dia lakukan itu, Anda jangan berpikir dia berfoya-foya, terus berfoya-foya artinya sengaja mau menghabiskan. Enggak ya. Dia mau melakukan sesuatu yang baik tapi dengan cara yang salah. Karena dia nggak ngerti, dia tidak punya hikmat. Dan akhirnya dia makan ampas babi singkat cerita. Dan satu-satunya yang menghalangi dia untuk datang kepada bapaknya adalah harga dirinya dia. Harga diri lagi. Iya, makanya bolak-balik harga diri. Sangkal diri, pikul salib, rendah hati. Itu nggak ada cara lain. Kamu pengen benar sama Tuhan. Ya, sangkal diri, pikul salib, rendah hati. Hikmat yang kita minta dari Tuhan adalah agape. Apapun keputusanmu, apapun yang menjadi pertimbanganmu, kalau engkau ingin menghancurkan orang, itu bukan dari Tuhan. Itu tandanya. Hikmat apapun yang kau lakukan buat keluargamu, buat perusahaanmu, buat pekerjaanmu. Pokoknya kalau itu ingin menghancurkan orang lain, itu bukan dari Tuhan. Kalau Anda ingin membangun, kalau Anda melakukan demi kebaikan, kita semua win-win. Kepalamu harus selalu win-win. Ya, win-win. Kalau lawanmu nggak mau, ya sudah. Yang penting kamu minta hikmat dari Tuhan dan kamu tidak bermaksud mencelakakan dia dan selalu pikirkan win-win. Itu hikmat yang dari Tuhan. Jangan pernah ingin menghancurkan orang lain. Wah, saya sudah berhenti ingin menghancurkan orang lain ya. Sekalipun orang Islam, orang itu mau jahatin saya, ya, saya berhenti untuk memikirkan untuk menghancurkan orang lain. Ya. Makanya saya kan nggak suka buka-buka aibnya orang, ya kan? Begitu ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dengan hikmat yang dari Tuhan Yesus, hikmat yang agape, sehingga hikmat itu akan menciptakan hal-hal yang baru, yang membangun, bukannya menghancurkan baik dirimu sendiri maupun orang lain atau kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.